Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini masih dalam tematik 4H, daerah tempat tinggalku. Hari ini kita masuk subtema 3. Bu Evi mau membahas tentang IPS, jenis kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya alam di sekitar. Seperti yang kita ketahui, kegiatan ekonomi itu berbeda-beda tiap daerah. Yang pertama, daerah pantai. Sumber daya alam dan kegiatan ekonominya, misalnya pembuat ikan asin, memanfaatkan sumber daya alam berupa ikan yang ada di daerah tersebut. Yang selanjutnya yaitu daerah dataran tinggi. Sumber daya alam dan kegiatan ekonominya, misalnya saja pemetik teh atau pembuat teh, biasanya memanfaatkan sumber daya alam berupa teh. Lalu di daerah dataran rendah, misalnya saja petani padi atau penggiling gabah, itu biasanya memanfaatkan sumber daya alam berupa padi yang ada di dataran rendah. Lalu kita mau membahas keunikan daerah berdasarkan kegiatan ekonomi. Jadi, berdasarkan tingkat produktivitasnya, tenaga kerja itu dikelompokkan menjadi 3 ya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ketiga-tiganya ini beda ya. Untuk membedakan, Bu Evi akan beri contoh masing-masing dari penggolongan atau jenis tenaga kerja ya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Jadi kalau tenaga kerja terdidik ini memiliki latar belakang pendidikan tertentu ya. Misalnya saja dokter, guru, arsitek, pengacara, dan polisi. Lalu ada tenaga kerja terlatih. Biasanya tenaga kerja terlatih ini dibekali keterampilan ya, keterampilan melalui kursus-kursus atau biasanya di BLK ya. Contoh tenaga kerja yang terlatih misalnya montir, supir, penjahit, tukang masak, atau tukang pahat. Lalu yang terakhir ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi tenaga kerja ini tuh tidak memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan tertentu ya. Misalnya saja buruh angkut, kuli bangunan, tukang sapu, tukang cabut rumput, atau tukang parkir. Oke, itu saja yang dapat Bu Evi sampaikan. Untuk menguji pemahaman kalian ada 2 tugas ya. Silahkan buka di halaman 93 nomor 2 itu dikerjakan, dan halaman 95 mengisi kolom, mengisi tabel. Contoh tenaga kerja terdidik, terlatih, ataupun tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, demikian yang dapat Bu Evi sampaikan. Jangan lupa tetap membaca, tetap belajar di rumah, tetap sehat ya. Bu Evi akhir